tutorial menjahitnya. Pertama, ini udah aku jelujur untuk bagian brokat dan furingnya atau kain polosnya yang bagian dalam. Ini masing-masing ini kita jelujur dulu untuk bagian-bagiannya. Dan pertama ini aku akan jahit untuk bagian yang depannya. Ini bagian depan, posisinya ini bagian tengah. Lalu untuk bagian ini tuh bagian garis princessnya. Ini juga udah aku jelujur semua, tinggal kita sambungkan masing-masing. Tapi sebelum kita sambungkan, untuk bagian bawah ini, karena untuk bagian brokatnya ini ada engkol-engkolnya seperti ini, jadi untuk bagian bawah, untuk bagian furing ini, bagian kain polosnya ini kita jahit ke atas dulu atau ke dalam gini. Kita lipat. Nah, jadinya seperti ini udah kita kasih jarum pentul. Kemudian nanti ini kita jahit dulu untuk satu persatunya. Ini aku akan jahit untuk bagian yang depan terlebih dahulu. Sebelum nanti kita sambungkan bagian princessnya, ini kita jahit lalu kita obras dulu. Ini bagian yang kanan kirinya. Ini juga udah aku kasih jarum pentul kayak gini. Sekarang bagian ini kita jahit terlebih dahulu. Setelah bagian ini udah kita jahit, kemudian ini bagian sisi dan bagian garis princess ini kita obras dulu, dan bagian bahunya juga. Kemudian setelah udah kita obras kayak gini, ini bagian depannya. Lalu ini bagian garis princessnya ini kita sambungkan untuk bagian kanan kirinya. Jadinya posisinya tuh kayak gini. Ini bagian sisi dan bagian sisinya. Jadi kupnatnya itu nanti hilang. Jadinya tuh seperti ini untuk sampai kita sambungkan sampai ke bawah. Untuk cara menyambungnya, ini bagian brokat bertemu dengan bagian brokat kayak gini. Lalu dari ujung ke ujung ini kita kasih jarum pentul dulu dari yang atas ke bawah. Dan ini udah aku kasih tanda bagian tanda kupnatnya ini. Jadi ini kita samakan dulu. Jadi ini garis tanda yang bagian satunya dengan yang bagian satunya itu kita usahakan sama atau sejajar.
kemudian bagian bawah ini kita juga sambungkan dulu, kita kasih jarum pentul dulu. Kayak gini, baru bagian tengahnya, baru ini kita sambungkan. Jadi untuk cara menyambungkan bagian atas dan bagian bawah ini kita kasih jarum pentul, baru bagian tengahnya. Bagian tengahnya ini kita menyesuaikan. Supaya apa? Jadi supaya bagian kanan kirinya itu sama dan tidak beda untuk bagian kanan kirinya. Dan untuk bagian depannya, setelah garis prinsesnya untuk bagian kanan dan kiri udah kita pasang, hasilnya kayak gini. Dan ini seperti ini. Jadi untuk bagian bawahnya itu lebih lebar, jadi membentuk seperti satu lingkaran gini. Dan kalau untuk bagian pinggangnya itu nanti akan kita buat press. Setelah udah bagian depannya udah kita sambungkan, langsung aja ini kita pasang untuk bagian yang belakangnya. Untuk bagian belakangnya sama, bagian prinsesnya kita sambungkan dulu dan kita buat untuk pasang resletingnya. Kemudian sekarang kita jahit untuk bagian yang belakangnya. Caranya sama seperti bagian yang depan, ini kita jahit untuk bagian yang bawah dulu. Setelah bagian bawahnya udah kita obras kayak gini, kemudian kita ini udah kita jahit, maksudnya bagian bawah udah kita jahit, kemudian bagian sisinya dan bagian tepi yang akan perlu kita obras dulu. Setelah udah kita obras seperti ini, kemudian bagian belakangnya ini bagian garis prinsesnya juga kita sambungkan untuk bagian kanan kirinya. Sebelum kita memasang resleting, kita sambungkan dulu untuk bagian garis prinsesnya. Nah, seperti ini. Kemudian dari belakang, maksudnya bagian bawahnya juga kita kasih jarum pentul dulu supaya sama. Nah, ini udah aku kasih jarum pentul kayak gini, langsung aja ini kita jahit.
itu bagian sebelahnya juga sama, kita jahit dulu bagian princessnya. Jadi untuk bagian belakangnya ini udah bagian garis princessnya udah aku jahit kayak gini sampai ke bawah. Kemudian setelah udah kita jahit untuk bagian garis princessnya, tinggal kita pasang kain resletingnya. Tapi sebelum kita pasang resletingnya, untuk bagian garis princess bagian depan belakang ini kita press dulu supaya rapi dan supaya tidak melintir. Kemudian ini udah aku kasih jarum pentul untuk bagian yang akan kita pasang resleting seperti biasa. Dan kita ukur dulu dari atas ke bawah. Sekitar 46. Kemudian dari 46 ke bawah ini kita jahit. Lalu bagian ini kita lepas. Setelah udah lepas, ini kita ambil untuk resleting Jepangnya dengan panjang 50 cm. Ini kita buka, lalu bagian yang satunya ini kita pasang, dan ini kita ganti sepatunya dengan sepatu satu. Kemudian setelah bagian kanan kirinya udah kita jahit untuk resletingnya, lalu ini bagian ini kita tarik. Jadinya akan seperti ini. Kemudian setelah udah kayak gini, bagian supaya lebih rapi, bagian tepi ini, bagian ujung-ujung resleting ini kita jahit bersama dengan kampuh yang bagian bajunya. Nah, jadinya seperti ini setelah udah kita jahit. Kemudian setelah udah kita jahit untuk bagian resletingnya, ini udah selesai untuk bagian belakangnya. Lalu bagian depan dan belakang kita sambungkan untuk bagian bahu dan sisinya.
Pertama, bagian bahu dulu kita sambungkan. Pertama, kita jahit bagian bahunya terlebih dahulu. Setelah bagian bahunya udah kita sambungkan, lalu selanjutnya bagian sisi ini juga udah aku kasih jarum pentul kayak gini. Dan untuk hasilnya sementara setelah bagian bahu dan sisinya udah kita sambungkan, jadinya seperti ini. Jadi untuk bagian bawah itu lebih lebar dan membentuk seperti satu lingkaran kayak gini. Setelah udah kayak gini, kita pasang untuk bagian lengannya. Bagian lengannya udah aku jujur juga untuk bagian sisinya kayak gini. Lalu untuk bagian furingnya atau bagian dalamnya yang kain polos ini sama, ini kita lipat ke dalam kayak gini dan segini. Kemudian ini kita kasih jarum pentul supaya mempermudah kita saat kita menjahit. Lalu baru ini kita jahit. Setelah bagian furingnya ini udah kita jahit, baru bagian sisinya kita obras. Kemudian setelah bagian sisinya udah kita obras, kemudian kita jahit sisi bagian lengannya. Setelah bagian sisinya udah kita sambungkan, lalu tinggal bagian lengannya ini kita sambungkan di bagian bajunya atau di bagian badannya. Seperti biasa untuk bagian baju, kalau untuk memasang lengan ini dari bagian sambungan sisi ini kita majukan 1 cm di sini, baru kita pasang bagian lengannya. Ini untuk mempermudah kita beri jarum pentul terlebih dahulu sampai keliling supaya kita lebih mudah untuk menjahitnya. Setelah udah bagian kelilingnya udah kita kasih jarum pentul kayak gini, baru langsung aja ini kita jahit.
Nah, ini sudah terjahit untuk bagian lengannya, tinggal kita bagian kampungnya kita obras dan kita tipiskan ini, kita rapikan supaya lebih sama dan lebih rajin. Jadinya seperti ini untuk bagian lengannya sudah kita pasang. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang untuk bagian kerahnya. Untuk bagian lingkar lehernya ini kita bukan buat untuk bagian kerahnya, kita cuma pakai split aja. Jadi karena nanti kita akan pasang untuk bagian capnya, jadi untuk bagian lehernya jangan terlalu kelihatan untuk bagian dalam. Kemudian setelah itu kita ukur dulu untuk kerah lehernya. Ini untuk ukuran lingkar lehernya dari belakang sampai ke depan. Pokoknya ini ngukurnya itu muter. Nah, di sini ada 41 untuk ukuran lingkar lehernya. Untuk bagian splitnya aku menggunakan brokatnya. Lalu ini kita potong dengan kain serong. Tadi untuk panjangnya 41. Jadi untuk kanan kirinya kita beri kampuh 1,5. Jadi 41 ditambah 3 cm yaitu 44. Ini aku lipat 2. Lalu untuk lebarnya sekitar 3 cm. Nah, jadi ini untuk sengkelitnya untuk bagian leher. Jadi ini kita pasang dulu dari belakang. Lalu ini kita kasih jarum pentul dulu untuk mempermudah kita. Jadinya kayak gini, udah aku kasih jarum pentul kayak gini sampai ke belakang dan langsung aja ini kita jahit. Setelah udah kayak gini, baru kita lipat ke dalam. Kayak gini posisinya akan kayak gini.
seperti ini untuk pemasangan sengkelitnya. Nah, jadi seperti ini untuk bagian splitnya, ini udah selesai. Jadi untuk bagian kerahnya cukup menggunakan split kayak gini. Ini menggunakan kain brokat aja. Kenapa cuma untuk kita gunain cuma kain brokatnya, supaya tidak tebal untuk bagian lingkar lehernya. Dan selanjutnya ini udah selesai untuk pembuatan dressnya. Kemudian nanti aku akan tunjukin untuk cara tutorial membuat menjahit cape-nya. Ini tinggal finishing, kita press supaya lebih rapi. Hasilnya dress untuk bagian dadanya itu ada cape-nya, dan bagian bawahnya itu membentuk seperti satu lingkar kayak gini. Jadi ini untuk bagian dari badan dan pinggang itu press body, dan untuk bagian pinggang ke bawah ini cukup mengembang. Karena ini polanya satu lingkar kayak gini, jadinya hasilnya kayak gini untuk bagian dressnya. Lalu untuk bagian lingkar dadanya ini kita hiasi menggunakan cape. Jadi untuk dress dan cape-nya ini terpisah. Jadi kalian bisa jika ingin menjahit atau membuat dress kayak gini, bisa kalian sendiri-sendiri. Karena misalkan kalian tidak mau menggunakan cape, kalian bisa lepas. Jadi ini simple banget. Dan untuk bagian lengannya ini kita kasih pasang kancing ceplis supaya mempermudah kita saat kita memakai. Dan sekian dari video Cikgu tutorial, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, comment, like, dan share.